Wak Salama pun menegakkan badannya, yang mana tadi beliau menunduk untuk ngambil wudhu. Perlahan, ketika badan Wak Salama sudah tegak, dia menoleh ke kanan. Pas di sebelah kanan, di sebelah bilik, itu berdiri sesosok pocong. Tolong, Ma. Tolong. Tali, Ma. Tali. Astagfirullahaladzim. Sampai hatinya anak-anak kamu, ngubur kamu lupa lepas tali pocong. Aku turun dari tempat tidur, Wak. Kamarku lampu setumnya sudah aku matikan, lenteranya sudah aku matikan. Aku jalanlah ke dekat tembok, nyari koset. Koset aku nyalakan, lentera baru aku nyalakan. Aku nengok ke kanan, Wak. Pocong bapak tegak di samping lampu, Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ryu Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan kisah tentang Wak Salama, yang mana di video sebelumnya, kisah tentang Saidi. Sedikit sudah saya ceritakan tentang Wak Salama, dan saya menjanjikan kepada semua sahabat-sahabat akan menceritakan siapa Wak Salama sebenarnya. Kenapa Wak Salama bisa berbicara dengan Saidi? Kenapa Wak Salama tidak takut dengan sosok penampakan hantu Saidi? Kisahnya selengkapnya akan saya ceritakan hanya di sebuah kisah misteri. Wak Salama, ketika terjadinya teror hantu Saidi yang menghantui seluruh warga yang ada di kampung tempat tinggal Wak Salama, cuman satu orang yang tidak takut dengan penampakan, dengan gangguan hantu Saidi, yaitu Wak Salama, seorang wanita parubaya yang usianya sudah hampir menginjak setengah abad. Bahkan Wak Salama ini pernah bertemu langsung dengan sosok hantu Saidi. Ketika beliau berjalan menuju kebun karet, Wak Salama dicegat dengan hantunya si Saidi. Beliau mengatakan, "Wah,
pagi nih wak lewat siko wak apa yang wak bawa dalam ambung tuh? Wak Salama sama sekali tidak takut dengan si Saidi. Malah di sini Wak Salama mencoba menyadarkan sosok yang ada di hadapannya yang menyerupai Saidi. Wak Salama mengatakan, "Di, kamu itu sudah mati. Untuk apa kamu minta makan sama saya?" Di situ menandakan kalau Wak Salama ini sama sekali tidak takut dengan adanya penampakan hantu. Seluruh warga yang ada di kampung ini sudah tahu kalau Wak Salama ini tidak akan gentar dengan penampakan hantu Saidi karena mereka semua tahu siapa Wak Salama. Orang-orang kampung menganggap kalau Wak Salama ini memiliki kelebihan semenjak beliau lahir. Di sini saya ceritakan kisah Wak Salama yang mana kisah ini saya dapat langsung ketika Wak Salama ini lahir. Beliau ini mendapatkan satu kelebihan yang telah Allah titipkan. Dari prosesi kelahiran Wak Salama saja, ini sudah ada satu keganjilan. Pertama, satu hari sebelum ibu Wak Salama melahirkan beliau, ibunya ini sudah tahu anakku lahir perempuan. Aku tahu ada yang membisikkan di telingaku sebelum Wak Salama lahir, beberapa jam sebelum Wak Salama lahir. Ibu dari Wak Salama ini bertemu dengan seorang kiai. Tapi kiai yang ditemui ini bukanlah sosok kiai yang nyata, bukan perwujudan manusia dipercaya atau diketahui oleh keluarga Wak Salama. Ini adalah sosok makhluk gaib. Wallahu a'lam bishawab, apakah itu jin atau yang lain? Di sini di dalam cerita yang saya dapat, sosok itu merupakan sosok jin muslim, yang mana sosok jin muslim inilah yang mendampingi Wak Salama. Kisah tentang pendamping Wak Salama yang merupakan seorang jin muslim yang penampilan atau perawakannya persis seperti kiai. Ini ada kisahnya sahabat. Kisah inilah yang akan saya ceritakan untuk kalian semua. Kakek dari Wak Salama ini adalah salah satu pembuka agama yang ada di kampung tersebut. Kejadiannya sudah lama sekali terjadi. Warga kampung tersebut geger karena mengetahui kakek dari Wak Salama ini pergi ke Tanah Suci dengan waktu yang sangat singkat sekali. Bukti kalau kakek Wak Salama ini menginjakkan kakinya ke Tanah Suci, beliau ini membawa sesuatu yang tidak ada di kampung tersebut, tidak dapat dicari di kampung tersebut, yaitu kurma. Yang mana pada zaman itu di Jambi, orang-orang yang bawa kurma, yang di rumahnya ada kurma, ini kalau tidak dapat hadiah dari keluarga yang pergi berangkat haji, ya mereka sendirilah yang berangkat ke Tanah Suci. Ketika kakek dari Wak Salama ini diminta sama anaknya, yaitu ibu dari Wak Salama, minta kurma karena ibu Wak Salama ini melihat ada tetangganya yang makan kurma, tapi ketika diminta mau nyicip, tetangganya bilang nggak boleh. Kurma ini adalah oleh-oleh orang yang pergi ke Tanah Suci. Otomatis pada saat itu ibu dari Wak Salama yang usianya masih kecil sekali menangis, mengadu kepada ayahnya, mengatakan, "Pak, aku mau Pak. Apa yang dimakan orang kurma itu apa Pak? Aku mau." Mereka bilang, yang mereka makan kurma itu nggak ada di sini Pak, nggak bakal dapat kamu mencarinya. Di sini kakek dari Wak Salama mengatakan kepada ibunya di masa kecil dulu, kalau kamu memang benar-benar mau, nanti malam kamu ikut bapak sholat tahajud. Nak, bangun nak, bangun. Katanya kamu mau makan kurma, yuk kita cari kurmanya. Otomatis di sini anak yang baru berusia 9 tahun bangun dari tidurnya menanyakan sama bapaknya, "Di mana Pak kita nyari kurma?" Katanya jauh tempat membeli kurma itu. "Ayo, kamu ikut bapak sholat malam." Mereka mendirikan 2 rakaat sholat malam. Tapi sebelum bapak dari ibunya Wak Salama ini mengajak anak perempuannya untuk sholat malam, bapaknya berpesan, "Kamu, kalau bapak lagi sholat, kalau bapak berdirinya lama atau bapak sujudnya lama, kamu ikutin aja. Kamu jangan panggil bapak. Di dalam hati kamu di sini terus meminta kurma. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta dipermudahkan jalannya agar kamu dapat mencicipi apa itu yang namanya buah kurma."
Ibu dari Wak Salama cuma mengangguk. Dia pun mengikuti gerakan sholat dari ayahnya. Satu keajaiban terjadi. Ketika Allah berkehendak, kun fayakun. Keyakinan kita, ini adalah jalan yang Allah berikan dengan mudah sekali. Ketika kita yakin dengan apa yang kita lakukan berdasarkan apa yang telah Allah tentukan. Jalan menuju ke Madinah untuk mendapatkan kurma itu bukan sesuatu yang mustahil. Menurut cerita yang saya dapat, di rakaat kedua, bapak dari ibunya Wak Salama atau kakek dari Wak Salama ini sujudnya lama sekali. Ketika dia bangun dari sujud, setelah beliau mengucapkan salam, posisinya kakek dari Wak Salama di depan, anak perempuannya di belakang. Ya. Ketika dia mengucapkan salam, setelah mengucapkan salam dia memanggil anaknya. Nak, sini nak. Kamu tadi mau apa? Kurma apa? Kamu tahu nggak? Kurma itu bentuknya gimana? Tahu pak. Kamu masih ingat? Masih. Ini ndak yang dinamakan kurma. Tapi kurma yang diberikan sama kakeknya Wak Salama ini nggak banyak, cuman 5 butir. Tapi 5 butir kurma itu, ketika ibu dari Wak Salama memakan 1 butir seharian, beliau sama sekali tidak merasakan lapar, tidak merasakan haus. Wallahu alam. Bagaimana cara kakek dari Wak Salama mendapatkan buah kurma itu hanya Allah yang tahu. Ketika ditanya, Pak, Bapak dapat dari mana kurma ini? Bapak kan pergi ke Arab. Bapak kan pergi ke tempat orang naik haji. Gimana caranya Bapak pergi, Pak? Bapak aja sholat, tadi aku lihat Bapak sujud. Yo, kamu kan nggak ngelihat. Nah, apa Pak bukti kalau Bapak pergi ke sana? Orang tua dari bapaknya Ibu Wak Salama berdiri dan melihatkan kalau jubah yang digunakannya itu basah. Beliau mengatakan, Bapak tadi naik kapal, nak nih, jubah Bapak basah. Sebuah keajaiban yang tidak bisa ditembus dengan akal sehat. Apa yang dilakukan oleh kakek dari Wak Salama ini bukan sesuatu yang mustahil, sahabat, karena beliau adalah seorang pembuka agama, bukan 1-2 orang yang pada zaman itu dimasukkan Islam, diislamkan oleh almarhum kakeknya Wak Salama. Ketika masih di zaman kakeknya Wak Salama, beliau ini tidak memiliki pekerjaan apapun. Beliau tidak menjadi buruh tani, beliau juga tidak seorang nelayan. Yang beliau lakukan cuman sholat, mengaji, dan dakwah. Satu persatu warga yang ada di kampung simpati sekali dengan pembuka agama ini dan mereka ini bingung. Tuh, apa yang Datuk berikan untuk makan anak istri Datuk? Beliau cuma menjawab, Allah sudah menentukan rezeki seseorang. Kalian jangan pikirkan dari mana rezeki seseorang itu dapat. Jangan kalian pikirkan. Kalian cuma cukup memikirkan isi perut keluarga kalian dan apa yang kalian rasakan itu adalah nikmat yang Allah berikan. Apa yang Allah berikan untuk keluargaku itu adalah sebuah nikmat yang selalu kami syukuri, dan ketika kami mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, tak henti-hentinya Allah mengucurkan nikmatnya. Cuman itu yang dijawab oleh almarhum kakeknya Wak Salama. Sebuah kalimat yang penuh dengan makna, kaji sufi yang beliau gunakan. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan karakter dari almarhum kakeknya Wak Salama. Beliau memang nggak bekerja. Beliau memang bukan buruh tani, bukan juga nelayan, tapi ada aja orang yang simpati. Ada yang datang mengantarkan beras, ada yang datang mengantarkan perlengkapan-perlengkapan masak, ada yang datang membawa ubi, membawa pisang. Bahkan ubi dan pisang itu kalau dikumpulin itu bisa dijual. Tapi setiap pemberian dari orang-orang ini nggak dijual sama almarhum kakek Wak Salama, tapi itu disedekahkan lagi. Itulah yang menjadi amal jariah. Ketika orang memberi kepada kakek Wak Salama, ketika kakek dari Wak Salama ini memberikan lagi sedekah itu, ini amal jariah dari orang pertama yang memberikan, ini panjang. Orang-orang yang memberikan hadiah sama kakek Wak Salama ini adalah murid-murid ngaji. Ini adalah orang-orang yang datang untuk belajar ilmu agama. Beliau sama sekali tidak pernah meminta.
Bahkan beliau melarang, kalau kalian ingin memberi, kalau kalian ingin bersedekah, salurkan langsung sedekah kalian ke orang yang tepat, ke saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Jangan kalian pikirkan aku. Nah, dari sini mungkin sahabat-sahabat sudah sedikit ada gambaran lah tentang siapa keluarga dari Wa Salamah. Menurut cerita, buah kurma yang dimakan ibu dari Wa Salamah inilah yang membuat Wa Salamah, anak dari wanita yang memakan kurma yang diberikan oleh ayandanya, tidak tahu kurma itu datang dari mana. Itulah yang menjadi sesuatu yang menjadi kelebihan, atau ketika Wa Salamah lahir menjadi sebuah apa ya, kalau kita bilang di sini, kalau dibilang karomah saya tidak berani kalau bilang itu karomah, karena karomah itu panjang sekali kajinya. Di sini kita sebut sajalah satu yang spesial yang Allah berikan, sesuatu yang spesial yang Allah berikan sama Wa Salamah ini sama sekali tidak beliau sadari. Orang-orang yang ada di sekelilingnya lah yang sadar kalau Wa Salamah ini berbeda dengan orang-orang yang lain, memiliki keistimewaan. Orang-orang menganggap kalau Wa Salamah ini adalah seorang dukun. Tapi ketika Wa Salamah ini dianggap sebagai seorang dukun, dia marah sekali. Beliau mengatakan, "Hei, jangan sembarangan kalau bilang aku dukun. Aku bukan dukun urut, aku tidak bisa ngurut. Aku juga bukan dukun melahirkan, aku nggak berani. Aku tidak punya pengalaman seperti itu. Jangan-jangan kalian ini menganggap aku sebagai dukun yang bisa nyembuhin orang." Wa Salamah marah sekali. Walaupun kemampuan yang dimiliki Wa Salamah ini memang dapat digunakan untuk menyembuhkan orang, Wa Salamah tidak mau. Ketika ada orang datang sengaja meminta bantuan sama Wa Salamah, istilahnya menganggap Wa Salamah ini memiliki kekuatan, minta tolong sampai lebih-lebih minta tolongnya daripada minta sama Allah SWT. Di sini Wa Salamah langsung mengusir orang tersebut. Dia nggak mau. Tapi kalau orang itu datang, dia mengatakan, kalau pertemuan ini atas izin Allah, tolonglah bantu kami, Wa. Mungkin inilah jalan yang Allah berikan agar anak keponaan kami sembuh. Di sini Wa Salamah nggak mau berpikir panjang lagi. Beliau langsung datang mencoba untuk mengobati orang tersebut. Dan yang spesialnya lagi dari Wa Salamah ini, ketika orang itu sakit, apalagi sakitnya itu dengan seperti gangguan dari makhluk gaib, kesurupan, rep-repan, atau ya kena santet, kena apa. Ketika orang itu didatangi oleh Wa Salamah, nggak tahu kenapa kondisi orang itu yang lagi dalam keadaan kesurupan, tiba-tiba ketika mendengar salam dari Wa Salamah, "Assalamualaikum", orang yang kesurupan itu bisa sadar. Orang yang kesurupan itu bisa sadar, sosok gaib yang menguasai dirinya itu bisa hilang. Itulah sedikit gambaran tentang Wa Salamah. Saya akan mengurutkan kisah dari mulai kelahiran Wa Salamah sampai kisah ketika Wa Salamah ini dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Suatu kejadian terjadi ketika ibu dari Wa Salamah ini melahirkan Wa Salamah. Di zaman itu belum ada listrik. Lampu atau penerangan yang ada di rumah itu adalah lampu togo atau lampu lentera. Lampu yang pakai sumbu atau lampu yang pakai kaleng. Biasanya kalau di daerah itu pakai kaleng, kalau enggak itu pakai tabung yang dibuat dari bambu. Cuman itulah sumber penerangan yang ada di rumah. Ketika ibu dari Wa Salamah ini melahirkan Wa Salamah, beliau ini didatangi oleh seorang, terlihat ya seperti kayak ustadz, menggunakan jubah putih, janggut panjang, menggunakan sorban putih. Beliau mengatakan, "Nak, masuk ke kamar. Sebentar lagi kamu itu mau melahirkan." Padahal pada saat itu ibu dari Wa Salamah sama sekali belum merasakan kontraksi dari dalam perutnya. Sama sekali nggak ada tanda-tanda kalau beliau ini mau melahirkan. Tapi kakek-kakek itu datang secara misterius, nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba berjalan mendekati ibu dari Wa Salamah mengatakan, "Masuklah ke dalam kamar, berbaringlah di tempat tidurmu. Sebentar lagi kamu itu akan melahirkan seorang anak perempuan. Kamu tunggulah di dalam." Karena perwujudan kakek-kakek datang ini secara misterius dan penampilan dari si kakek ini sama sekali tidak menakutkan dan menggambarkan sesuatu kebaikan, ibunya Wa Salamah yang mengerti sesuatu yang gaib itu nyata, sesuatu yang gaib itu ada,
beliau pun menuruti apa permintaan dari laki-laki tua tersebut. Yang mana di sini ketika Wak Salamah ini dilahirkan oleh ibunya, Wak Salamah ini sudah menjadi anak yatim. Ayahnya meninggal ketika Wak Salamah berada di dalam kandungan ibunya di usia kandungan 3 bulan. Di rumah itu, ibu dari Wak Salamah cuma tinggal bersama kakak dari Wak Salamah yang usianya pada saat Wak Salamah lahir itu usianya baru 4 tahun. Anak 4 tahun bisa apa? Nggak ngerti apa-apa. Ibu dari Wak Salamah pun masuk ke tempat tidur. Nggak lama jaraknya dari dia masuk ke kamar, berbaring di atas tempat tidur, dia mulai merasakan kontraksi dari perutnya. Dia merasakan tanda-tanda mau melahirkan, dan seketika di sini nggak tahu lagi ada sesosok wanita tua datang, nggak tahu datangnya dari mana, tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan membantu persalinan dari Wak Salamah. Wanita yang tidak berbicara sepatah kata pun, wanita yang tidak menyebutkan siapa namanya, wanita yang terlihat di gelapnya di dalam kamar pada saat itu cuman ada satu lampu togo yang bias cahayanya itu adalah berwarna merah. Kalau orang berdiri di dalam kamar, otomatis di sini wajahnya itu pasti akan terlihat gelap dan samar-samar, tetapi tidak untuk wanita tua yang membantu persalinan ibu dari Wak Salamah. Terlihat dari bagian dagu sampai ke dahi, terlihat cahaya yang keluar dari wajahnya. Cahaya putih kekuning-kuningan. Wanita itu sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun. Ibunya Wak Salamah pun di sini nggak sempat menanyakan, wah ini siapa, datang dari mana. Ketika terdengar suara anak lahir, wanita itu menaruh Wak Salamah kecil di samping ibunya dan sosok itu keluar dari kamar. Ibu Wak Salamah di sini nggak bisa bergerak karena beliau baru melahirkan, cuman bisa mengucapkan terima kasih di dalam hati. Warga-warga yang ada di sekitaran rumah Wak Salamah pagi-paginya tuh heran, loh kapan kamu lahiran? Siapa yang bantu kamu lahiran? Kok kamu nggak teriak minta tolong? Astagfirullahaladzim. Mereka yang ada di sebelah rumah Wak Salamah, tetangga-tetangga, keluarga dekat dari Wak Salamah, mereka merasa bersalah membiarkan Wak Salamah yang hamil tua tinggal berdua saja dengan kakak Wak Salamah yang berusia 4 tahun. Mereka di sini mengatakan, maafin kami, alhamdulillah, syukur kamu bisa melahirkan dengan selamat. Siapa yang membantu kamu melahirkan? Ibu dari Wak Salamah menceritakan, tapi setiap orang yang mendengar cerita dari ibu Wak Salamah, mereka menggelengkan kepala. Ada yang percaya, ada yang tidak. Bagi yang mereka tidak percaya, mereka di sini berpikir keras. Kalau memang iya, nggak ada orang yang membantu ibunya dari si Salamah ini melahirkan, nggak mungkin juga. Tapi kalau ada orang yang seperti diceritakan oleh ibunya Salamah, ini juga mustahil. Inilah sebuah kejadian yang menggemparkan ketika Wak Salamah lahir. Setelah Wak Salamah ini terlahir, otomatis anak yang baru lahir ini akan diberikan sebuah nama, yang mana sebuah nama adalah doa yang dipanjatkan oleh orang tua. Nama Salamah bukan nama asli dari Wak Salamah. Nama asli yang diberikan ibundanya adalah Salimah, tapi warga setempat lebih nyaman menyebutnya dengan Salamah. Yang mana Salimah kalau kita artikan, ini artinya adalah doa keselamatan, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari kecacatan. Karena ibunda dari Wak Salamah berpikir, kok bisa aku melahirkan dibantu dengan sosok yang tidak aku kenal, yang diyakini, dipercayai oleh ibunda dari Wak Salimah ini adalah sosok gaib. Makanya di sini Salimah disematkan menjadi nama Wak Salamah dengan doa, selamatlah kamu nak dunia dan akhirat nanti. Wak Salamah pun di sini dibesarkan oleh seorang janda, yang mana ibu dari Wak Salamah sama sekali tidak menikah lagi. Beliau membesarkan kedua orang anaknya seorang diri. Namun nasib dari kakak Wak Salamah di sini tidak bisa berkumpul dengan keluarganya lama-lama karena beliau terlalu cepat
dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah lebih sayang. Allah memanggilnya terlebih dahulu. Beliau meninggal ketika Wak Salamah baru berusia sekitar 1,5 tahun. Saat meninggal kakak dari Wak Salamah, di sini tidak ada gejala kalau beliau ini sakit parah, enggak, cuman demam. Kurang lebih sekitar 3 hari atau 4 hari lah dari cerita yang saya dapat. Demamnya itu pun juga nggak nyusahin. Beliau demam, dan di malam ketiga atau di malam keempat, sekali dicek sama ibunya, beliau sudah tidak bernyawa lagi. Itulah ketika seorang anak pergi meninggalkan dengan cara yang seperti itu, dengan cara yang tidak terduga, apalagi sakitnya nggak lama, ini memang menimbulkan luka yang sangat dalam sekali. Setelah anak pertamanya meninggal dunia, ibu dari Wak Salamah di sini menjaga Wak Salamah dengan sangat hati-hati sekali, karena beliau tidak mau kehilangan satu-satunya permata yang tersisa yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya. Harta memang tidak banyak ditinggalkan oleh almarhum suaminya. Beliau tidak meninggalkan harta yang banyak, tapi harapan seorang ibu dengan seorang Salamah ini teramat besar sekali untuk menghidupi Wak Salamah. Ibu dari Wak Salamah di sini meneruskan apa yang dilakukan oleh almarhum kakek Wak Salamah. Di rumahnya banyak sekali anak-anak kecil belajar ngaji. Bukan cuma anak kecil, ibu-ibu yang ngajinya belum lancar, ini belajar ngaji dengan ibunda dari Wak Salamah. Wak Salamah kecil ini sudah bisa mengajar ibu-ibu yang baru mau mengajar ngaji. Wak Salamah usia 6 tahun ini sudah lancar membaca Al-Quran. Lidahnya sudah fasih sekali mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran di usia yang ke-11 tahun. Menurut cerita yang saya dapat, Wak Salamah ini sudah hafal beberapa juz dan hampir ketika usianya baru menginjak 11 tahun, beliau sudah hampir menghafal Al-Quran. Karena mulai dari pagi, rumah Wak Salamah ini nggak pernah sepi dari orang-orang yang datang mau belajar ngaji. Hari-hari yang didengar oleh Wak Salamah ini ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan anak-anak, ibu-ibu yang belajar ngaji. Jadi di usianya yang ke-11 tahun, beliau sudah hampir bisa hafal Al-Quran. Untuk mengajari orang-orang yang baru belajar, ini ibu dari Wak Salamah mempercayai Wak Salamah untuk beliau yang mengajarkan. Dari itulah warga-warga di sini menganggap si Salamah ini adalah seorang anak yang spesial. Mulai dari kelahirannya saja sudah berbeda. Ditambah lagi dengan pengetahuannya. Beliau nggak sekolah di zaman itu, nggak ada sekolah formal tuh, nggak ada. Anak-anak dididik itu cuman dengan Al-Quran, adat-adat. Cuman itu yang diterapkan sesuai apa yang tertera sebagai semboyan yang ada di negeri Jambi. Adat bersendikan syara bersendi kitabullah. Apa yang kita lakukan ini harus selaras dengan adat, dan yang paling dijunjung tinggi ini adalah agama. Tidak ada adat yang bisa mengalahkan agama. Wak Salamah itulah orangnya. Setiap orang-orang yang ada di kampung mengaitkan ritual adat dengan agama, Wak Salamah berdiri di barisan paling depan dan mencoba, bukan untuk menentang, tapi mencoba untuk menjelaskan. Jangan adat yang kamu bawa untuk agama, tapi agamamu lah yang kamu bawa untuk menetapkan adat dan istiadat. Makanya di sini pengaruh dari si Wak Salamah di kampung tempat tinggalnya ini sangat besar sekali. Mulai dari kakek, mulai dari ibu, dan sampailah si Wak Salamah ini sebagai penerus. Singkat cerita di sini, setelah Wak Salamah ini dewasa, ibu dari Wak Salamah pun meninggal dunia. Setelah ibu dari Wak Salamah ini meninggal dunia, beliaulah yang meneruskan untuk mengajar ngaji di kampung tersebut. Wak Salamah ini dia menjadi buruh potong. Aktivitasnya ini sebagian hari atau sebagian waktu dari gadis dibaginya. Di saat Wak Salamah ini memulai aktivitas di pagi hari, beliau motong karet dulu. Setelah Wak Salamah pagi motong karet, beberapa sadapan yang sudah didapat, menjelang zuhur Wak Salamah ini pulang ke rumah. Setelah zuhur,
anak-anak kecil sudah ngumpul, mau belajar ngaji. Menjelang asar, anak-anak kecil sudah selesai ngaji, dan setelah asar, Wak Salama ini kembali ke kebun. Dia kerja lagi di malam hari. Anak-anak yang dewasa ini kembali ngumpul untuk belajar ngaji sama Wak Salama. Bukan cuma perempuan, tapi anak laki-laki pun ikut gabung belajar ngaji sama Wak Salama. Dari apa yang dilakukan Wak Salama inilah, dari kemampuan yang sering dilihat oleh warga yang nggak sengaja dikeluarkan oleh Wak Salama, sebagian warga-warga kampung yang nggak tahu siapa identitas asli dari Wak Salama ini menganggap kalau Wak Salama ini adalah praktisi, orang yang bisa membantu atau kayak dukun kayak gitulah. Wak Salama di sini paling marah kalau ada orang datang, Wak, tolong Wak, anakku sakit Wak, tolong Wak, kami takut Wak, kalau anak kami mati Wak, tolong sembuhin Wak. Wak Salama di sini bukannya kasihan mau membantu, tapi Wak Salama di sini malah ceramah. Hei, Kau di sini datang minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan aku siapa? Salah. Kalau kau takut anak kau mati, kau minta dengan Allah, jangan minta dengan aku tidak bisa ngobati anak kau. itulah yang dikatakan Wak Salama dengan menggunakan bahasa Jambi. Orang yang tadinya nangis-nangis minta tolong sama Wak Salama ini jadi sadar. Dengan sedikit kalimat yang diucapkan Wak Salama, hatinya bergetar, dia mengaku salah. Barulah di situ Wak Salama mau membantu, itu pun dengan kalimat insya Allah. Aku datang dulu, aku lihat dulu apa penyakit anak kamu. Kalau aku nggak sanggup, kamu jangan marah dengan aku. Aku bukan dukun, aku bukan orang hebat. Kalau kamu datang, aku pergi. Tapi kalau kamu marah nanti kalau anakmu nggak sembuh, itu bukan kemampuan yang aku miliki untuk mengobati anak kamu. sama-sama kita berserah kepada Allah. Jadi Wak Salama ini kehidupannya sehari-hari itu selalu dikaitkan. Mulai dari dia bekerja itu dikaitkannya dengan dakwah. Di perjalanan, Wak Salama ini nggak pernah ngomong itu ngelantur, ngoceh, ngomongin yang enggak. Wak Salama ini mengkaji, mengaji. Walaupun beliau di perjalanan, beberapa orang yang selalu ngikut di belakang Wak Salama karena mereka merasa nyaman, merasa aman ketika masuk ke dalam hutan sama-sama Wak Salama. Mereka ini terus sedikit demi sedikit diberi masukan sama Wak Salama. Yang tadinya satu ibu-ibu ini paling nggak mau yang namanya sholat subuh. Alasannya ngantuk, alasannya banyak. Tapi karena sering mendengar cerita, mendengar dakwah yang simpel yang diberikan oleh Wak Salama, yang tadinya takut bangun subuh, masih ngantuk, takut kena air dingin, ini jadi getol untuk beribadah subuh. Bukan satu dua orang yang menganggap Wak Salama ini adalah seorang wanita yang spesial, tapi dia sama sekali nggak mau dianggap spesial. Kelebihan yang dimiliki oleh Wak Salama lagi, ketika Wak Salama ini di jalan bertemu dengan hewan berbisa seperti ular, seperti kalajengking, Wak Salama di sini mencoba untuk mengusir hewan-hewan tersebut. Ini bukan dengan cara melempar atau memukul. Ada satu kisah, Wak Salama ini dengan beberapa rombongannya setelah ba'da subuh, mereka pun jalan di gelapnya pada pagi hari itu. Mereka dikejutkan di tengah jalan, masuk ke dalam hutan, tiba-tiba ada seekor ular kobra atau ular senduk kalau kami orang Jambi bilang, berdiri di tengah jalan seolah-olah ingin menyerang mereka. Wak Salama di sini bilang, jangan, kami lewat sini, kami tidak ganggu kamu, kamu yang ganggu kami. Ini kan jalan kami, sebelah sano itu kan jalan kamu, ngapo kamu nak lewat sini? Yang ajaibnya, ular yang tadinya tegak menantang seolah-olah malu dengan apa yang diucapkan Wak Salama. Ular itu langsung buang muka, lari masuk semak-semak. Ini bukan satu dua kali kejadian. Ada lagi kisah ketika Wak Salama dengan kawan-kawan ini sedang motong. Ini datanglah gerombolan beruk, yang mana kalau beruk ini kalau ngelihat orang, apalagi ngelihat wanita, beruk ini ganjen, pastilah itu akan mengganggu apa yang ada di sekitar wanita tersebut. Ini bakal diobrak-abrik karena beruk itu ingin mencari perhatian. Pada suatu ketika di pondoknya Wak Salama,
gerombolan beruk datang, naik ke atas para, lompat dari para satu, pindah lagi ke pohon yang satu, naik lagi ke atas pondok digoyang-goyang. Beberapa kali warga yang ada di sana mencoba ngusir dengan melempar biji karet, dilempar, tapi gerombolan beruk itu sama sekali nggak mau pergi. Di sini, Wak Salama berjalan mendekati beruk yang menggoyang-goyang pondok. Beliau mengatakan, "Kamu nak apa? Nengok kami di sini, kamu haho, kamu ngacau. Tengok, batok kami banyak tumpah, getah kami banyak tumpah. Pergi sana. Kalau dia nak pergi, kamu nak apa? Nak nih." Di sini Wak Salama mencoba untuk membuka kainnya, ya, karena Wak Salama ini tahu beruk itu tuh ganjan. Kamu nak nih, istilahnya kayak beruk itu tuh tahu kalau Wak Salama ini marah, gerombolan beruk itu pergi. Itulah kemampuan yang dimiliki oleh Wak Salama, seolah-olah beliau ini bisa berkomunikasi dengan hewan. Jadi ketika di kampung itu ada warga yang dipatuk sama ular, Wak Salama lah orang pertama yang dicari untuk mengobati orang tersebut. Wak Salama nggak pakai jampi-jampi, Wak Salama nggak pakai banyak ritual. Ketika ada orang yang dipatuk ular, Wak Salama ini cuman mencet di bagian yang dipatuk ular, misal kayak di tangan, dipencet di bekas gigitan, itu terlihat racun yang sudah menyebar ke seluruh tubuh itu seolah-olah nempel, ngikut di jarinya si Wak Salama kayak magnet. Ditanya sama Wak Salama, bagian mana yang sudah gabas atau yang sudah nggak kerasa lagi? Bagian sini, Wak, sudah sampai sini. Itu diurut sama Wak Salama dengan jempolnya, diturunin seperti ini, dan terlihat bisa ular itu muncrat keluar. Keluarnya bersih tanpa ada campur darah. Wallahu a'lam bishawab, apa yang dilakukan oleh Wak Salama ini memang di luar akal sehat. Banyak yang mengatakan kalau Wak Salama menyimpan mustika ular. Tapi Wak Salama di sini menampik. Mustika ular apa? Kalian nyebut mustika ular itu mustika ular apa? Aku aja nggak tahu bentuk mustika ular itu seperti apa. Warga di sini tambah pusing dengan apa yang sering dilakukan oleh Wak Salama, dan ada satu kejadian yang membuat Wak Salama ini viral di kampung tersebut. Kalau di zaman sekarang ini viral lah ya, kayak pesulap merah sekarang ya. Mungkin kalau Wak Salama di zaman itu ada TikTok, mungkin lebih tenar dari pesulap merah, karena yang dilakukan Wak Salama di sini di luar akal sehat. Pada satu ketika ada seorang petani yang meninggalnya diseruduk babi di perkebunan karet. Itu adalah tempat babi-babi liar itu memang nyari makan, karena biji pohon karet itu salah satu makanan yang dicari sama si babi ini tadi. Warga ini sudah dibilang, kalian tuh kalau pulang itu jangan gelap, nanti masuk rumpun babi. Jadi kalau babi itu bikin sarang di semak-semak itu, kalau kita lihat itu sama sekali tidak terlihat. Jangan coba-coba diterobos, pasti kita akan dikejar sama induk babi. Salah satu warga ini nekat, dia balik udah gelap, ketika di tengah jalan, nggak tahu mungkin ya sudah nasibnya, beliau melewati sarang babi dan seekor babi mengejar. Karena kejadian itu tidak ada saksi mata, cuman ada bekas luka yang bisa dijadikan bukti kalau beliau ini matinya itu ditabrak babi. Terlihat di bagian perutnya itu bekas taring babi. Karena taring babi dengan cakar harimau ini bisa dibedakan. Ya, terlihat di bagian perut cakar babi sampai ususnya hampir keluar, dan menurut cerita bagian ususnya ini seperti dikunyah-kunyah sama si babi. Isi perut itu keluar semua. Nah, keesokan paginya lah, warga yang meninggal ini baru diketemukan. Karena warga ya baru melintas lagi di situ pagi. Karena setelah hampir setengah hari lah jatuhnya ya, dari sore sampai pagi itu sudah sekitar 12 jam, jenazah ini pun sudah mulai bengkak, sudah mengeluarkan aroma busuk. Pihak keluarga pun di sini dengan tergesa-gesa, dengan terburu-buru mengubur almarhum yang meninggal dunia. Sampai-sampai almarhum lupa untuk dilepas tali pocongnya.
inilah yang membuat geger kampung pada saat itu. Meninggalnya sudah nggak wajar. Diseruduk babi, isi perutnya keluar, bagian ususnya dimakan babi, dan jenazah sudah telantar sekitar 12 jam di tengah hutan karet. Ini sudah aneh sekali kematian seperti itu. Dan ketika dimakamkan, pihak keluarga karena saking kan terburu-burunya, karena bagian usus itu keluar, perut ini terus ya mengeluarkan cairan yang baunya busuk. Pada saat itu belum ada yang namanya dokter canggih yang mau dijahit dulu, itu tidak ada. Warga ini malu karena setiap orang datang nyelawat itu nutup hidung seperti ini nih, karena jenazah ini bau. Warga pun terburu-buru dimakamkan, dan malamnya jenazah itu keluar. Balik dia ke rumah, sosok pocong yang bagian perutnya ini mengeluarkan warna kuning seperti nanah bercampur darah, ini datang balik ke rumahnya. Orang lagi yasinan, yang mana belum ada listrik pada saat itu. Tinggal di tengah-tengah hutan karet pula. Warga yang yasinan itu semuanya berhamburan lari karena sosok pocong itu berada di depan pintu. Sosok pocong itu menggeram seperti kesakitan. Terdengar jelas sosok itu mengatakan, "Taliku, tali." Warga yang ada di sana spontan berhamburan lari. Yang mana di saat acara yasinan itu yang datang semuanya laki-laki dan semuanya berhamburan berlari, bukan 1-2 orang yang melihat sosok penampakan pocong itu kembali ke rumah, berdiri di depan pintu. Semua yang ada di ruangan itu melihat. Keesokan harinya, berita ini menyebar luas. Seluruh warga yang ada di desa tersebut tahu kalau yang dikubur pagi itu muncul malam kembali ke rumah. Tapi mereka ini tidak tahu alasan sosok pocong itu kembali ke rumah itu kenapa, alasannya apa, sebabnya apa. Mereka sama sekali tidak tahu, dan mereka di sini mengaitkan tentang kematian yang tidak wajar. Mereka mengaitkan ke sana. Ternyata apa yang dipikirkan warga ini salah. Wak Salamah lah yang tahu penyebab kematian dari orang tersebut. Kenapa gentayangan, kenapa pocongnya balik ke rumah, apa yang dia minta. Karena Wak Salamah di sini terang-terang didatangi oleh sosok pocong tersebut. Pada saat itu, Wak Salamah ini terbangun di jam yang biasa beliau bangun ketika beliau ingin menunaikan ibadah sholat malam. Di rumah Wak Salamah, yang rumah sangat sederhana sekali, beliau tinggal sendirian. Wak Salamah keluar dari rumahnya, yang mana kamar mandi yang ada di rumah Wak Salamah atau seluruh rumah yang ada di desa itu nggak ada. Kamar mandi di dalam rumah itu nggak ada. Kamar mandinya pasti di luar, karena mereka sangat pantang sekali pada zaman itu. Orang-orang Jambi pada zaman itu masih menerapkan lah, kalau kamar mandi di dalam rumah itu nggak baik, karena di dalam rumah kita melakukan ibadah, sedangkan kamar mandi kan untuk buang hajat, untuk buang air kecil, tempat kotor lah istilahnya. Kalau ada di dalam rumah, rumah itu tempat kita sholat, satu atap, itu nggak baik, nggak bersih. Itu anggapan orang-orang zaman dulu. Makanya rumah-rumah orang zaman dulu kamar mandinya pasti terpisah. Kamar mandi yang ada di rumah Wak Salamah pun terpisah. Beliau keluar, masuk ke dalam kamar mandi yang dimiliki oleh Wak Salamah. Itu bukan kamar mandi yang pakai atap, yang dindingnya itu papan semua, enggak. Sangat sederhana sekali. Kamar mandinya itu cuman kiri kanannya itu ada bilik. Bilik yang terbuat dari anyaman bambu itu cuman setengah. Jadi kalau Wak Salamah berdiri itu sebatas dada, bagian leher ke atas itu bisa melihat ke sekeliling. Wak Salamah pun di sini mengambil wudhu. Beliau mulai membasuh wajah. Ketika air membasuh wajah Wak Salamah, di sini beliau sudah mendengar ada suara yang menyeru namanya.
Tapi Wak Salama mengabaikan suara tersebut. Beliau menganggap setan. Teruslah Wak Salama ngambil wudhu, tapi lama-kelamaan suara yang didengar sama Wak Salama ini terdengar semakin jelas. Ma, tolong ma, tali. Wak Salama di sini risih, merasa terganggu. Dia nggak konsentrasi untuk ngambil wudhu. Wak Salama pun menegakkan badannya, yang mana tadi beliau menunduk untuk ngambil wudhu. Perlahan, ketika badan Wak Salama sudah tegak, dia menoleh ke kanan. Pas di sebelah kanan, di sebelah bilik, itu berdiri sesosok pocong. Menatap tajam ke arah Wak Salama. Pocong itu dia kenal. Pocong yang dikubur tadi pagi. Astagfirullahaladzim. Wak Salama di sini bertanya dengan sosok pocong tersebut. Kenapa? Kenapa kamu kembali ke sini? Pocong itu mengatakan, Tolong ma, tolong, tali ma, tali. Astagfirullahaladzim. Sampai hatinya anak kamu, ngubur kamu lupa lepas tali pocong. Tolong ma, tali. Yo, insya Allah. Kalau memang kamu benar ruh dari almarhum yang mati, aku akan menyampaikan pesan. Tali pocongmu lupa dibuka. Aku akan sampaikan kepada anakmu. Aku minta tolong sekarang. Baliklah ke alammu. Ini bukan tempat kamu. Jangan menakut-nakuti orang. Kalau kamu nak nakut-nakuti aku, 10 susunlah pocong seperti kamu. Aku nggak akan takut. Haram aku takut. Wak Salama di sini tegas mengatakan, kalau kamu jin, setan, kalau cuma mau datang nakut-nakutin aku, kamu pergi. Aku nggak bakal takut. Tapi kalau memang ada pesan yang ingin disampaikan, insya Allah akan aku sampaikan. Karena itu kesalahan dari keluargamu. Sosok itu pun seketika menghilang. Tapi sebelum sosok itu menghilang, masih terdengar suara rintihan, Tolong ma, tali, tali, tolong. Keesokan harinya, setelah Wak Salama ini mengajar anak-anak kecil mengaji, setelah ba'da zuhur, Wak Salama pun di sini mengunjungi rumah anak atau rumah keluarga dari almarhum yang gentayangan ini. Wak Salama langsung mengatakan kepada anak-anaknya, kepada istrinya, Maaf, 1000 maaf. Saya di sini tidak mau nebar fitnah. Saya di sini tidak mau mengusik apa yang sudah terjadi. apa yang Wak maksud? Aku inilah dengar cerita dari orang-orang. Di malam pertama ketika bapakmu dimakamkan, itu arwahnya kembali ke rumah dengan perwujudan pocong. Fitnah. Wak jangan nak nebar fitnah di sini, Wak. Siapa yang bilang? Anak laki-laki dari almarhum marah. Wak Salama pun di sini merasa, ini anak nggak sopan, ngebentak. Wak Salama di sini mengatakan, sudah, kalau kamu mau menutup-nutupi permasalahan ini sama orang lain saja, jangan sama Wak. Jangan sama Wak ya. Karena Wak tahu kalau bapak kau tuh mati ngantuk, itu bukan aku dengar dari warga, tapi seluruh warga yang ada di kampung ini udah tahu. Mereka tahu ketika acara yasinan itu, mereka melihat sendiri cerita ini menyebar luas. Itu bukan fitnah. Untuk apa kalian tutup-tutupi? Kalau ada kesalahan yang kalian lakukan, perbaiki nak. Kasihan bapakmu. Wak Salama di sini bertanya sama anak laki-laki yang turun ke liang lahat, yang seharusnya beliaulah yang melepas ikatan tali pocong bapaknya. Bapakmu waktu kamu kuburkan, kau buka lah tali pocongnya. Buka, Wak. Aku buka. Mustahil, Wak Salama bilang. Kalau tali pocong bapakmu kau buka, nggak mungkin. Bapakmu datang tengah malam, aku mau ngambil wudhu, sosok pocong bapakmu tuh datang minta tolong. Tolong ma, tolong. Tali, tolong.
Mustahil nak, kalau tali pocong bapakmu sudah kamu buka, dia memintaku untuk melepaskan tali pocongnya. Wak Salama menjelaskan, barulah anak laki-laki dari almarhum tertunduk malu. Di depan keluarganya, anak laki-laki itu mengatakan kejujuran yang telah dia lakukan. Iyo Wak, aku lupa melepaskan tali pocong bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, sampai hati kamu. Kenapa kamu sampai lupa? Nggak ada apa orang yang ada di sana untuk mengingatkan kamu. Lepas tali pocongnya. Ada Wak, ada. Tapi aku terburu-buru pada saat itu. Aku nggak sanggup Wak. Di dalam liang lahat, jenazah almarhum bapak mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat sekali. Waktu di rumah, aku masih bisa nahannya Wak. Waktu mikul ringgo, aku masih bisa nahannya Wak. Tapi ketika aku masuk ke dalam liang lahat, meletakkan jenazah bapak, bau busuk itu tercium sangat bau sekali. Bagian perut bapak sudah mulai basah Wak. Aku takut Wak. Warga yang mengantarkan bapak ke tempat peristirahatan terakhirnya, mereka di sini berpikir yang enggak tentang kematian bapak. Maafin aku Wak, maafin aku. Jadi gimana Wak? Kamu tahu nak, dengan apa yang sudah kamu lakukan, lupa melepas tali pocong bapakmu. Bapak kamu saat dikuburkan itu tidak nyium tanah. Wajar kalau bapak kamu tuh ngantuk. Sekarang tanggung jawab kamu untuk melepaskan tali pocong bapakmu. Pergi ke kuburan bapakmu, gali, buka tali pocong itu dengan gigi. Jangan kamu buka dengan tangan, percuma. Pocongnya tidak akan hilang nak. Buka dengan gigi. Itu tanggung jawab kamu. Anak laki-laki dari almarhum di sini ketakutan. Enggak Wak, enggak. Aku takut Wak, aku takut Wak. Aku tadi malam juga sudah ketemu dengan pocong bapak. Di sini beliau menceritakan di hari yang sama dengan kejadian Wak Salama bertemu dengan pocong bapaknya di hari yang sama, 1 hari setelah beliau dimakamkan. Kejadian ini berturut-turut terjadi. Acara yasinan, Wak Salama dan anak kandungnya sendiri yang melihat penampakan pocong bapaknya. Beliau menceritakan, tengah malam Wak, aku kebangun, aku nyium kok bau busuk ini, aku kenal. Aku ingat pagi tadi bau busuk ini bau busuk yang keluar dari jenazah bapak. Tapi perasaan rumah ini udah bersih. Tempat bapak dibaringkan, air-air yang keluar, cairan yang keluar dari perutnya ini sudah dibersihkan, kain-kainnya sudah ditanam. Sore tadi perasaan nggak ada Wak kecium bau busuk. Aku bangun. Aku turun dari tempat tidur Wak. Kamarku lampu setumnya sudah aku matikan, lenteranya sudah aku matikan. Aku jalanlah ke dekat tembok, nyari koset aku nyalakan, lentera baru aku nyalakan. Aku nengok ke kanan Wak, pocong bapak tegak di samping lampu Wak. Allahu Akbar. Anak laki-laki itu mengatakan, dia berlari, mau teriak, suara itu gak keluar. Dia ketakutan sekali. Dia gak mau lagi. Dia ketakutan sekali. Dia ketakutan sekali. Ditambah lagi Wak Salama menyuruh anaknya ini bongkar kuburan bapaknya, masuk lagi ke liang lahat, buka tali pocong dengan gigi. Beliau membayangkannya saja sudah ketakutan sangat luar biasa sekali. Wak Salama mengatakan, kamu yang punya tanggung jawab. Nah, siapa lagi yang harus melakukan ini? Adik-adik perempuanmu, nggak mungkin mereka mau, nggak mungkin mereka punya nyali lebih dari kamu. Kamu aja anak jantan takut. Keluarga tersebut akhirnya meminta tolong dengan Wak Salama. Wak, tolonglah Wak.
Wak kan tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Kami minta tolonglah Wak. Kasihan dengan Bapak Wak. Sampai kapan Bapak ngantuk Wak? Kasihan Wak. Tolonglah Wak. Di sini Wak Salama pun bersedia untuk menolong. Wak Salama mengatakan, Mbak Daisha, aku datang ke sini. Jangan tahu orang sekeliling dulu. Ajak orang-orang dekat saja. Mereka pun pergilah. Ya, dengan orang-orang yang ada di sekitar rumah, dengan beberapa laki-laki lah istilahnya, mereka datang menggali kubur. Setelah kuburan itu digali, Wak Salama pun turun ke liang lahat, yang mana sebenarnya aturannya ini agak sedikit melanggar adat yang ada di kampung, karena kan wanita itu tidak boleh sebenarnya masuk ke dalam liang lahat. Yang seharusnya masuk ke dalam liang lahat itu adalah laki-laki. Tapi di sini Wak Salama memikirkan ini adalah kepentingan. Ini hal yang mendesak, tidak mungkin ada yang berani selain Wak Salama. Beliau pun di sini turun, mendekatkan wajahnya ya ke dekat jenazah itu dengan gigi. Wak Salama membuka tali pocong. Ketika Wak Salama berada di dalam liang lahat, orang-orang yang ada di kuburan pada malam itu, anak dari almarhum, tetangga-tetangga dari almarhum, semuanya melihat dengan mata kepala kalau pocong itu berdiri pas di samping Wak Salama. Jenazah itu ada terbaring di dalam liang lahat. Wak Salama posisinya tengah menggigit tali pocong. Pocong itu muncul berdiri di dalam liang lahat. Ada 3 yang ada di dalam liang lahat. Tapi mereka sama sekali tidak bisa bergeming, sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Semua terpaku, cuman dapat melihat saja. Sebuah keajaiban terjadi. Kuasa Allah memang tiada bandingan. Ketika Wak Salama berdiri dengan bagian gigi telah menggigit tali pocong, sosok pocong yang berdiri sejajar di samping Wak Salama, seketika bayangannya menghilang menjadi asap. Dari hari itu, pocong almarhum yang mati ditabrak babi sudah tidak pernah terlihat lagi. Bahkan anak dari almarhum pun sudah tidak pernah lagi diganggu oleh pocong bapaknya. Wak Salama di sini mengatakan kepada anak laki-laki tersebut. Wak Salama mengatakan kepada anak laki-laki tersebut, mengatakan kepada warga yang ada di pemakaman pada malam itu, apa yang kalian lihat, jangan terlalu kalian percaya. Karena ketika kalian melihat hal-hal tersebut, itu banyak setan iblis yang menyerupai, nak. Satu pelajaran yang dapat kalian ingat, sesuatu hal yang dibuat dengan tergesa-gesa untuk menutupi aib, itu akan menyebabkan aib yang lebih besar. Alasan anak dari almarhum terburu-buru untuk bapaknya segera dimakamkan karena malu jenazah mengeluarkan bau busuk, itu bukan aib. Itu adalah sebuah kenyataan, kalian terima. Itu bukan aib. Karena bau busuk itu yang kalian takut menjadi aib, akhirnya sesuatu yang tidak terduga yang sebenarnya itu adalah aib orang mati bisa gentayangan terjadi pada keluarga kamu. Gara-gara siapa? Gara-gara kamu. Tali pocong bapakmu nggak kamu buka, aib yang jadi timbul. Apa kata warga? Warga semua sudah tahu kalau bapakmu ngantuk. Nah, sekarang di malam yasinan yang ketiga besok, kamu jelaskan, semua ini adalah kesalahan kamu, jangan pernah terjadi lagi. Dan di malam yasinan ketiga besok, kamu jelaskan sama warga yang datang, sama warga yang ada di acara yasinan, kalau penampakan yang terlihat menyerupai pocong bapakmu, itu adalah kesalahan kamu. Lupa untuk melepas tali pocongnya. Jangan sampai, nak, jangan sampai semasa hidupnya bapakmu tuh orang baik, jangan sampai fitnah. Warga-warga berpikir kesalahan semasa bapakmu hidup lah yang menyebabkan beliau mati jadi hantu. Jangan sampai, jangan sampai. Kamu jujur, katakan yang sebenarnya. Setelah Wak Salama melepas tali pocong, alhamdulillah, semua urusan selesai. Nah, itulah yang pernah terjadi di kampung itu yang dilakukan oleh Wak Salama. Nah, di masa-masa senja Wak Salama,
kejadian hampir sama dengan kejadian pocong ini, itu terulang lagi, yaitu di cerita si Saidi ini. Ketika Wak Salama ini bertemu dengan arwah Saidi, Wak Salama di sini sama sekali tidak takut, tapi dia mencoba untuk mengingatkan yang sudah mati. Kamu itu sudah mati, kamu itu udah nggak hidup lagi, kamu udah mati, sudah berbeda alam. Makanya kalau di Jambi atau di daerah mana ya, semuanya rata-rata lah biasanya ketika selesai prosesi pemakaman, biasanya kan ada prosesi pembacaan talqin, yang mana sedikit gambaran atau kesimpulan lah ya dari isi talqin itu adalah mengingatkan yang mati dan mengingatkan kita yang hidup ini bahwa yang mati itu sudah mati, yang hidup kita akan mati. Jadi itu dibacakan untuk mengingatkan kita semua. Nah, Wak Salama ini kajinya itu yuk putus sampai situ. Ketika dia bertemu dengan sosok arwah penasaran, Wak Salama menanyakan, kamu masih hidup apa udah mati? Kalau kamu masih hidup, sini dekat aku. Kamu manusia. Tapi kalau kamu sudah mati, kalau kamu sudah dikubur, kamu sudah nggak ada urusan lagi di dunia ini. Penyelesaian masalah teror arwah Saidi ini juga solusi dari Wak Salama. Wak Salama meminta untuk seluruh warga desa mendoakan almarhum, dan masalah Saidi pun selesai. Ada satu lagi nih, cerita dari Wak Salama yang membuat karakter atau sosok dari Wak Salama ini dikenal oleh warga sebagai pemburu hantu. Ketika ada teror hantu seperti kuntilanak, ya, seperti ada penampakan jin, ada penampakan genderuwo, Wak Salama inilah orang pertama yang dihubungi warga untuk melihat bener nggak Wak, di rumah ini ada sosok ini, sosok genderuwo, sosok kuntilanak, sosok jin. Karena Wak Salama ketika datang ke tempat-tempat yang horor atau ke tempat-tempat yang angker, jin, setan, iblis yang ada di sana itu ngilang, takut sama Wak Salama. Apalagi kalau Wak Salama sudah mengatakan, kalau kalian nggak mau pergi, aku yang bawa kalian pergi. Jadi ada satu kisah di kampung itu, istilah kami di Jambi itu bunting bungaran. Bunting bungaran itu manis sekali sahabat-sahabat, baik itu diganggu sama sinde. Ya, cerita sinde nanti mungkin setelah ini akan saya ceritakan, setan yang mengganggu ibu hamil. Tapi ibu hamil yang diganggu sama sinde ini relatif, mau hamil pertama, kedua, ketiga, ini pasti ya akan ada gangguan dari sinde. Tapi kalau bunting bungaran, apalagi mengandung cabang bayi yang berjenis kelamin laki-laki, ini wangi sekali, mengundang kuntilanak datang ke rumah tersebut. Karena kuntilanak ini marah sekali ketika ada ibu muda yang hamil mengandung anak laki-laki. Kuntilanak itu pasti akan nangkring di rumah tersebut, ngeak-ngeak, otomatis orang yang ada di rumah ketakutan. Bahkan kuntilanak ini nggak segan-segan menampakkan wujudnya. Ada satu kejadian, wanita muda di desa tersebut baru menikah, beberapa bulan setelah pernikahan hamil. Beberapa warga yang ada di sekitar rumah pengantin baru ini sudah mendengar ngeak suara kuntilanak. Tapi suara kuntilanak itu masih terdengar dekat. Yang mana kalau ketika suara kuntilanak terdengar dekat, itu sosoknya masih jauh. Tapi makin lama, suara itu semakin jauh, semakin sayup, dan perwujudan dari si kuntilanak ini sudah mulai nyata. Beberapa warga melihat kalau kuntilanak itu duduk di atas kamar si pengantin baru, duduk di atas jemuran. Bahkan suami dari wanita yang hamil bungaran ini beberapa kali kesurupan. Ketika beliau kesurupan, mohon maaf sebelumnya, alat vital atau kelamin dari laki-laki itu ditarik sama dia. Karena kuntilanak ini punya dendam dengan seorang laki-laki. Saya nggak mau melanjutkan ya kisah tentang kuntilanak, kenapa dia dendam dengan laki-laki. Karena malam ini malam Jumat, ngeri-ngeri juga saya cerita. Karena ketika saya menceritakan tentang kuntilanak memang sangat sensitif sekali. Insya Allah ya, suatu saat nanti mungkin ada momen yang tepat, sesuai janji saya di video kuntilanak terakhir, saya akan ceritakan asal-usul kuntilanak dari versi Jambi. Dan ada serapo, itu kita bisa manggil kuntilanak, bisa juga ngusir kuntilanak. Ya, mungkin nanti kita bisa tes ya, serapo itu
bisa digunakan atau enggak di zaman sekarang. Yang jelas ketika kuntilanak ini merasuki laki-laki, dia ini akan anarkis dengan dirinya sendiri. Ibu dari wanita yang hamil bungaran ini pun menemui Wak Salama. Berceritalah, "Wak, tolonglah Wak, mantu saya itu diganggu kuntilanak Wak. Sampai-sampai bininya itu takut, dia mau mutusin alat kelaminnya sendiri." Wak Salama di sini emosi mendengar kalau kuntilanak itu ganggu, karena Wak Salama ini penasaran sekali, yang mana namanya kuntilanak. Seumur-umur aku orang cerita tentang kuntilanak, aku cari, aku kejar, tidak pernah aku ketemu dengan kuntilanak. "Apa ayolah," dia bilang, "Payu, malam nanti aku datang ke rumah kamu. Jam berapa biasanya kuntilanak itu ngeyel, nangis-nangis?" Beliau mengatakan itu di atas jam 10, hampir masuk tengah malam. Wak Salama datang, tapi Wak Salama ini nggak masuk ke dalam rumah, ngintai dia. Memang Wak Salama ini mendengar suara yang aneh kayak suara kuntilanak. Wak Salama pun mendengar teriakan dari dalam rumah kalau laki atau suami dari wanita yang hamil bungaran ini lagi-lagi kesurupan. Wak Salama langsunglah mendekat ke pintu, ngetok-ngetok ngucapin salam. Ketika pintu dibuka, salam Wak Salama ini dijawab, yang kesurupan ini sadar. Otomatis orang yang ada dalam rumah heran, "Loh, kok bisa Wak? Kok sadar?" Wak Salama bilang, "Aku buru-buru tadi dari luar berlari, aku tuh pengen ngelihat sosok kuntilanak yang merasuki laki-laki ini. Gimana bentuknya? Aku pingin sekali bertemu dengan kuntilanak. Kalau ada kuntilanak, aku masukin dalam sarung," Wak Salama bilang. Jadi Wak Salama ini memang agak sedikit kesal dengan sosok kuntilanak. Cuman sosok kuntilanak lah yang tidak pernah bertemu dengan Wak Salama. Kalau pocong sudah. Kalau yang kayak tuyul, kayak anak kecil sudah. Ya, genderuwo, jin segala macam itu sudah. Tapi kuntilanak lah yang tidak pernah bertemu dengan Wak Salama. Itulah sedikit kilas cerita dari kehidupan Wak Salama. Dan di akhir hidup Wak Salama, kenapa saya di sini mengatakan kalau beliau tinggal seorang diri? Karena dari Wak Salama ini ditinggal oleh almarhum ibunya sampai Wak Salama meninggal dunia. Beliau tinggal di rumah tersebut seorang diri, sebatang kara, tanpa menikah dan tanpa memiliki keturunan. Ada alasan kenapa Wak Salama tidak menikah. Alasan ini bukan berasal dari Wak Salama sendiri, tapi opini dari keluarga, opini dari warga. Ada yang mengatakan kalau Wak Salama ini sudah menikah dengan jin. Jin yang mendampingi Wak Salama yang berwujud laki-laki yang menggunakan jubah seperti kiai. Kisah Wak Salama akan berlanjut. Apakah benar Wak Salama menikah dengan jin? Apakah benar manusia bisa menikah dengan jin? Wallahu a'lam bishawab. Sedangkan sekarang viral, banyak yang mengatakan perlu diragukan syahadatnya ketika kita bisa melihat jin. Wallahu a'lam bishawab. Sebuah kisah misteri, inilah kehidupan. Insya Allah kisah kelanjutan dari Wak Salama akan saya ceritakan. Kalau sahabat-sahabat setuju, tolong tuliskan di komentar. Saya di sini tidak menggiring opini sahabat-sahabat untuk percaya dengan statement A, statement B tentang seseorang yang bisa melihat atau dekat dengan jin. Karena saya di sini juga tidak bisa memastikan apakah orang bisa melihat jin, wallahu alam. Karena sebuah kisah misteri di sini hanya menceritakan sebuah kisah kehidupan yang berkaitan dengan misteri, bukan untuk membenarkan, bukan untuk menyalahkan juga. Kisah ini kita ambil hikmahnya. Kenapa Wak Salama bisa seperti itu? Kenapa beliau bisa dekat, bahkan dikatakan menikah dengan jin? Kita kembalikan lagi di keseharian kehidupan Wak Salama. Ini adalah rahasia dari Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala penuh dengan rahasia. Rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah misteri. Kisah misteri akan berlanjut, kisah Wak Salama. Mohon maaf jika di video ini ada kesamaan nama. Karakter dalam cerita sama sekali tidak disengaja. Nama Salama atau Salimah di dalam kisah ini merupakan nama asli dari tokoh yang saya ceritakan. Untuk sahabat-sahabat semua,
ambil hikmah, pelajaran dalam kisah yang saya bawakan kali ini. Mungkin ada beberapa pertanyaan untuk kisah Wak Salama ini. Saya akan membuka vote. Tuliskan pertanyaan atau kejanggalan dalam cerita ini, tulis di komentar, dan insya Allah nanti akan dijawab di akun Instagram Sebuah Kisah Misteri Official live untuk sahabat-sahabat semua. Karena kisah Wak Salama ini merupakan sebuah kisah yang sedikit menjadi panutan untuk saya belajar tentang adanya alam gaib. Karena sosok Wak Salama adalah sebuah kenyataan yang tidak masuk dalam akal sehat. Saya beberapa kali mengulas, mengkaji apa kelebihan dari Wak Salama. Di kisah tentang Wak Salama yang dekat menikah dengan jin akan saya jelaskan semua. Demikianlah video kali ini. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.